Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Ning. Hari ini kita belajar tentang metabolisme. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya dulu, waktu kita belajar tentang sistem pencernaan, apakah makanan yang kita makan itu diserap oleh usus dalam bentuk energi? Jawabnya tentu tidak. Nah, kalau begitu, bagaimana kita bisa memperoleh energi? Nah, ini dilakukan oleh sel. Kenapa sel, Bu? Kalian ingat bahwa sel itu merupakan satuan fungsional makhluk hidup. Nah, ini dipelajari pada waktu kelas 11 ya. Bahwa sel bisa melakukan fungsi-fungsi yang bertujuan untuk keberlangsungan kehidupannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sel akan melakukan reaksi-reaksi kimia untuk mendapatkan energi. Nah, reaksi-reaksi kimia di dalam sel itulah yang disebut dengan metabolisme. Nah, metabolisme dalam tubuh kita itu dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Nah, katabolisme dan anabolisme itu dua-duanya merupakan reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Tujuan dari katabolisme adalah untuk menguraikan senyawa atau molekul kompleks menjadi sederhana, sedangkan anabolisme bertujuan untuk menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, sekarang apa perbedaan daripada katabolisme dan anabolisme? Nah, perbedaan dari katabolisme dan anabolisme kita lihat di sini ya. Nah, perbedaan dari katabolisme dan anabolisme bahwa katabolisme itu merupakan reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sedangkan anabolisme adalah penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Perbedaan yang kedua, karena katabolisme merupakan senyawa pemecahan, maka reaksinya adalah reaksi eksergonik. Sedangkan anabolisme sebagai senyawa reaksi penyusunan senyawa, maka reaksinya disebut reaksi endergonik. Nah, bedanya yang ketiga, bahwa reaksi eksergonik itu dimaksudkan sebagai reaksi yang menghasilkan energi. Sedangkan reaksi endergonik itu adalah reaksi yang memerlukan energi. Energi apakah yang dihasilkan dari reaksi katabolisme? Energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme adalah berupa energi ATP atau adenosin trifosfat. Energi ini berasal dari ADP dan PI. Lalu, contoh daripada reaksi katabolisme adalah reaksi respirasi seluler, di mana ada respirasi aerob yang memerlukan oksigen dan ada respirasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Nah, bagaimana dengan anabolisme? Anabolisme tadi sudah dikatakan sebagai reaksi yang memerlukan energi. Contohnya adalah sintesis protein, yaitu reaksi penyusunan senyawa polipeptida dari asam-asam amino. Kedua, sintesis lemak, yaitu reaksi penyusunan asam lemak dan gliserol menjadi lipid. Ada lagi sintesis karbohidrat atau biasa disebut sebagai metabolisme karbohidrat. Reaksi ini apabila menggunakan energi cahaya disebut sebagai reaksi fotosintesis. Ini terjadi biasanya pada makhluk hidup yang menghasilkan klorofil atau memiliki klorofil sebagai penangkap cahaya. Kemudian ada kemosintesis, yaitu reaksi
anabolisme yang menggunakan energi kimia. Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme. Jadi di dalam tubuh kita itu untuk menghasilkan energi maka diperlukan reaksi-reaksi. Reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel disebut metabolisme. Metabolisme dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Reaksi katabolisme adalah reaksi eksergonik di mana menghasilkan energi, sedangkan anabolisme merupakan reaksi energonik di mana memerlukan energi. Contoh dari katabolisme adalah respirasi seluler. Contoh dari anabolisme adalah sintesis baik sintesis karbohidrat, sintesis lemak maupun sintesis protein. Demikian untuk materi metabolisme kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan secara detail lagi sebagai contoh-contoh daripada katabolisme maupun anabolisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.